Aku tuh nggak tahu kenapa, tapi setiap kali ngomongin tentang Sepang, langsung ada yang nyautin dan disambungin sama Mandalika. Padahal nggak nyambung. Akhirnya apa? Menimbulkan perdebatan yang panjang di kolom komen, terus akhirnya pada berantem. Kenapa guys? Kenapa harus gitu? Hai, selamat datang di Pedok Talk. Selamat tahun baru 2025. Semoga tahun 2025 ini kalian diberikan banyak rejeki, banyak cuan, banyak duit, kesehatan yang baik. Tapi gimana caranya bisa dapetin semua yang baik-baik? Tentu kita harus jadi orang yang baik dulu, ya kan? Gak mungkin kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, dapetnya yang positif. Gak mungkin, gak ada rumusnya. Harus yang positif dulu, baru datang yang positif lagi, dapat yang positif lagi. Salah satunya adalah dengan menjadi fans MotoGP yang tidak bersumbu pendek. Yang tadi aku bilang, ya kan? Kenapa juga harus ribut sih? Nah, jadi gini loh, gara-garanya kan gue tuh bikin konten di Reels sama di TikTok, di Instagram. Jadi kontennya kalau di Instagram nggak ada yang ribut, biasa aja gitu. Karena ini juga konten yang emang udah pernah dibikin sebelumnya. Tapi karena ternyata masih banyak yang tanya, gue bikin lagi dengan data yang diperbaharui. Tapi sebetulnya isinya kurang lebih sama. Nah tapi di TikTok, ya ampun, pada berantem nih komennya. Ini berantem orang-orang yang kebetulan memang orang-orang Malaysia sama orang-orang Indonesia, semua itu berdebat di kolom komen yang kalau gue baca aja pusing juga, ini pada ngomongin apa sih, kenapa sih gitu. Karena sebetulnya kontennya isinya adalah fakta dan data. Jadi bukan opini gue nggak bilang apa-apa bahwa Sepang begini, Mandalika begini, sama sekali nggak. Ini data. Akhirnya mereka mengeluarkan pendapat masing-masing. Ya ini sumber keributannya. Jadi bukan konten gue. Ada orang yang mengeluarkan pendapatnya, yang satu nggak setuju, ngeluarin pendapat lagi, satu nggak setuju, berantem aja udah. Padahal sebetulnya nggak ada yang perlu diributin. Makanya gue bingung kenapa harus ribut gitu ya. Nah, sebetulnya gue akan menceritakan juga di sini lagi ke kalian tentang apa? Tentang pre-season testing. Karena gini, menurut gue pre-season testing ini adalah salah satu sesi di MotoGP yang orang tuh banyak nggak merhatiin, tapi sebetulnya penting banget karena bisa menentukan arah kompetisi setahun ke depan gitu, oke? Nah tapi sebelum kita buka tentang ngomongin tentang pre-season testing ini, apa aja yang dites, tahapannya apa aja, terus kalau misalnya sukses tuh indikasinya apa segala macam, kita buka dulu dengan news flash. News Flash kali ini masih berhubungan dengan KTM yang memang seperti yang kita udah tahu sama-sama, KTM ini masih menunggu investor. Nah sejauh ini investor yang katanya sedang didekati sama KTM adalah dari Liberty Media. Liberty Media yaitu yang memang mau take over 86% kepemilikan dari Dorna. Terus mereka lagi deketin juga investor-investor yang memang sudah ada di F1. Red Bull juga mereka lagi ngedeketin, termasuk juga Lewis Hamilton, udah kita bahas juga ya. Terus sama satu lagi mereka lagi sama CF Moto, ini manufaktur Cina yang katanya memang sedang mengembangkan pasarnya di Eropa dan mereka lagi fokus ke racing juga gitu. Nah jadi masih dalam tahapan sekarang mencari investor, dan KTM ini sekarang memecah divisi untuk racingnya, punya satu perusahaan sendiri namanya KTM Factory Racing. Jadi strateginya mereka adalah bukan mencari investor KTM secara keseluruhan, karena sebetulnya secara bisnis, kalau menurut laporan Der Standard, mereka itu sebetulnya secara proyeksi bisnis masih sangat bagus gitu. Tapi research and development untuk divisi motorsport ini sangat tinggi, makanya dipecah tuh sekarang perusahaannya. Dan untuk yang perusahaan factory racing ini kalau mau dijual secara terpisah itu bisa. Bahkan di situ dipecah lagi, kalau misalnya mau yang cuman road racing aja seperti MotoGP bisa. Jadi nggak usah ngambil yang kayak enduro, motocross atau Dakar misalnya, itu bisa nggak diambil gitu. Jadi mereka sekarang mencari dan menjajal segala kemungkinan untuk bisa mendapatkan investor gimana pun caranya gitu. Mau dipecah-pecah juga oke lah katanya gitu ya. Nah terus lanjut lagi berita tentang Fabio Di Giannantonio yang sekarang sedang mempersiapkan dirinya secara intensif untuk bisa menghadapi musim
2025. Kita sama-sama tahu ya, tahun 2024 kemarin dia tidak menyelesaikan satu musim karena dia harus berangkat ke Italia untuk melakukan operasi bahu karena dia membutuhkan waktu yang lama untuk recovery. Makanya udah sempat keluar tuh, dia sempat posting juga latihan di air segala macam gitu, karena memang menurut Taka Nakagami yang dijadikan rider sebagai konsultasinya Fabio Di Gia waktu di Mandalika kemarin, mereka sempat ngobrol, terus udah gitu dia tanya sama Nakagami yang pernah mengalami operasi yang sama, jadi konsultasi tuh dia di situ. Terus dia bilang katanya mendingan kalau lu bisa operasi cepet sih operasi aja deh, katanya Nakagami gitu, karena lo pasti butuh waktu yang lama untuk recovery. Dan akhirnya memang dilakukan sama Fabio Di Gia. Jadi sekarang dia dalam tahap untuk recovery supaya bisa mempersiapkan tahun 2025, karena udah mepet nih 5-7 Februari kan udah pre-season testing ya kan. Jadi dia pasti udah mempersiapkan untuk itu. Dan sebenarnya kemarin tuh ada info juga dari dokternya, apakah udah dibilang 100% fit atau belum. Dia bilang belum, tunggu 4 minggu lagi setelah terapi yang terakhir. Jadi dokternya pun bahkan belum bilang kalau Fabio Di Gia ini sudah 100% fit. Ya semoga aja ya gitu, karena besar harapan aku juga untuk melihat Fabio Di Gia pakai spek pabrikan loh GP25 tahun depan. Jadi dia juga bilang katanya, gue sih berharapnya bisa mengganggu Pecco Bagnaia sama Marc Marquez. Iyalah, karena kan dia posisinya bisa dibilang underdog ya, karena semua mata memandang dan melihat apa yang akan dilakukan Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Tapi Fabio Di Gia ini bisa menjadi kuda hitam. Kuda hitam ya guys, bukan kambing hitam. Kuda hitam yang memberikan kejutan, karena performanya Di Gia itu juga memang bagus banget. Dan dia harus membuktikan bahwa kontrak langsungnya dia dengan Ducati ini tidak sia-sia gitu guys. Lanjut lagi ke jadwal tim launch MotoGP. Udah keluar. Seperti yang kalian lihat, ini aku bacain satu-satu ya. Tanggal 14 Januari Trackhouse Racing, mereka akan launching timnya di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat. Tanggal 16 Januari ada Aprilia Racing. Tanggal 18 Januari ada tim launchnya Gresini Racing. Wow, tempatnya di Imola Circuit, luar biasa. Ada 20 Januari ada tim Ducati Corse di lokasinya di Madonna di Camplio Ski Resort. Ini sama kayak tahun lalu. Terus ada juga KTM Factory Racing dan juga KTM Tech Tour. Itu tanggal 30 Januari, tanggal 31 Januarinya Yamaha dan Pramac di Kuala Lumpur di W Hotel. Sebenarnya sih ini Yamaha dan Pramac bukan cuma tim MotoGP ya, tapi tim pabrikan, Yamaha, Pramac tim MotoGP-nya, dan juga Pramac Moto2. Jadi ada 3 tim yang akan launching sekaligus di Kuala Lumpur tanggal 31 Januari. Tanggal 1 Februari ada Honda Factory Racing dan juga ada LCR Honda di Bangkok. Terus ada juga, sebentar. Tadi aku lihat ada ini dong, timnasnya Indonesia dong, ya kan? Pertamina Enduro VR46. Katanya sih, sebetulnya mereka akan launchingnya di pertengahan Januari, tapi tanggalnya belum ada. Dan yang udah pasti, kalau kalian sempat ngelihat akun TikToknya mereka kemarin, di Instagram udah di-upload belum ya? Aku lihatnya di TikTok soalnya kemarin. Launchingnya di Indonesia. Ya iyalah, kan timnasnya Indonesia, ya nggak? Gitu. Jadi tinggal kita tunggu kapan tanggalnya untuk Pertamina Enduro VR46. Gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dagingnya Pedok Talk hari ini. Kita buka tahun 2025 ini dengan ngomongin pre-season test. Sekarang kita masuk ke dagingnya guys. Ini tentang pre-season testing. Jadi kalau kalian bertanya-tanya milih sirkuitnya tuh gimana sih? Siapa sih yang nentuin? Ini berdasarkan kesepakatan bersama guys antara Dorna, semua tim, IRTA dan juga tire supplier. Dalam hal ini Michelin gitu. Jadi kesepakatan bersama ya, nggak ngasal-ngasal aja. Musim 2025 sirkuit yang digunakan adalah di Barcelona, karena memang race terakhir 2024 kemarin kan di Barcelona. Biasanya di Valencia, tapi karena kemarin Valencia banjir, akhirnya di Barcelona. Untuk musim 2025 yang dipilih tadi Barcelona, ada Sepang dan juga Buriram. Kenapa? Tentunya penting untuk mengumpulkan data dari 3 sirkuit yang dimaksud. Kenapa Buriram tahun ini masuk? Karena race pertama MotoGP 2025 diadakan di Buriram. Nah, makanya harus diadakan testing di sana juga. Waktu itu Mandalika pernah juga dijadikan tempat pre-season testing waktu tahun 2022. Pas Mandalika menjadi tuan rumah
pertama kalinya untuk race MotoGP di tahun 2022 gitu guys. Nah jadi gini, race di tempat yang suhunya panas seperti di Sepang, di Buriram ini juga penting karena apa? Tim ini bisa fokus pada setup sasis dan juga durabilitas mesin, durabilitas ban pada suhu yang kalau menurut mereka dianggap ekstrim. Ya karena emang panas banget sih ya, gitu. Kondisi rider pun juga loh. Jadi jangan semata-mata kita cuman ngelihat oh mereka tuh testing cuman buat mesin aja, enggak. Tapi kondisi fisik rider itu juga penting. Mereka bisa atau enggak nih bertahan race di situasi yang panas seperti ini. Karena ya apalah artinya semua pengembangan mesin tapi kalau ridernya nggak fit ya kan. Jadi itu juga penting. Nah sepanjang 3 hari ini masing-masing harinya dibagi menjadi 2 sesi. Jadi ada sesi pagi sama sesi siang atau sore hari. Biasanya mereka itu sampai jam 12 siang stop, mulai dari jam 8 pagi, jam 12 siang stop, habis itu makan siang, mulai lagi kurang lebih sekitar jam 2 siang sampai kurang lebih jam 4 atau jam 5 sore, tergantung. Pokoknya track ini dibuka sepanjang 8 jam. Nah selama 8 jam itulah semua tim mencoba segala parts yang mereka mau coba. Makin banyak partsnya, ya makin ribet. Karena apa? Waktunya terbatas, cuma 8 jam. Jadi jangan dipikir kalau ngetes tuh ya udah suka-suka aja gitu ya. Pokoknya mereka ada di Sepang gitu atau mereka ada di Buriram suka-suka aja gitu. Enggak, tapi semua itu ada waktunya dan sudah diatur. Kenapa precision test ini tadi aku bilang penting? Karena ini akan menentukan setup motor yang akan digunakan sepanjang tahun untuk berkompetisi. Jadi nih, udah mulai di Sepang, mereka ngetes selama 3 hari segala macam, abis itu dievaluasi kan. Dievaluasi untuk menuju ke tes berikutnya yaitu di Buriram. Nah, apa yang menjadi kekurangan di Sepang, ini harus mereka temukan solusinya di Buriram. Gitu aja terus pokoknya. Jadi, untuk sampai mereka benar-benar siap menghadapi musim 2025 ini. Setup sepanjang 1 tahun. Begitu. Salah satu part yang paling penting diuji adalah electronics dan biasanya di hari terakhir di Sepang nih kan tanggal 5, 6 sama 7. Tanggal 7-nya itu mereka akan melakukan simulasi race dan juga time attack. Karena kalau sekarang MotoGP nggak bisa time attack itu percuma. Nggak bisa langsung nembus Q2. Di Q2 juga mereka nggak ada di grid pertama atau grid kedua, kelar udah urusannya karena susah banget. Jadi time attack itu sekarang di era MotoGP modern ini amat sangat penting. Makanya di hari ketiga mereka tuh harus melakukan race simulation dan juga time attack. Apalagi ya, oh ya sama ini. Jadi kalau kalian bertanya indikator sebuah tes itu dibilang sukses atau enggak, itu apa sih? Nah, indikatornya adalah sebetulnya kalau rider ini bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan dengan motornya kepada para engineer-nya. Dan kalau tim ini sudah berhasil membuat motor yang sesuai dengan riding style si ridernya, itu dianggap sukses gitu. Jatah pengetesan ini juga ada ukurannya ya, ada hitungannya nih guys. Jadi kalau misal kalian belum tahu teman-teman, ini adalah jatah konsesinya. Jadi dengan ranking konsesi inilah menentukan jatah pengetesan. Nah untuk yang berada di ranking D, Honda dan Yamaha, mereka itu punya jatah yang lebih banyak dari Ducati. Apalagi Ducati, karena Ducati ada di ranking A sendirian. Dan juga ada di ranking C itu ada Aprilia dan juga ada KTM. Itu pasti Yamaha sama Honda lebih banyak. Karena apa? Mereka harus punya jatah yang lebih banyak untuk pengetesan supaya bisa ngejar pabrikan-pabrikan yang ada di ranking atasnya dia, yaitu KTM, Aprilia, apalagi Ducati gitu kan. Makanya dia perlu pengetesan yang lebih banyak juga. Termasuk ini juga jatah alokasi ban ya. Jadi karena mereka pengetesan lebih banyak, berarti jatah alokasi ban untuk dilakukan pengetesan itu juga lebih banyak dibandingkan dengan jatah yang diterima sama Ducati, KTM dan juga Aprilia. Data yang dikumpulkan sepanjang tes itu apa aja? Yang pertama tentunya tentang mesin, gearbox, electronics, lubrikan, ban dan juga aerodynamics. Itu adalah data-data yang akan mereka kumpulkan sepanjang tes pramusim. Rider ini juga penting untuk mengukur kondisinya karena
terutama buat ini sih ya, rider-rider yang punya cedera segala macam kayak Fabio Di Giannantonio gitu kan, dia lagi cedera. Nah ini dia kuat apa enggak gitu, karena makanya nyambung tadi yang aku bilang, di hari ketiga mereka akan melakukan simulasi race untuk mengukur ketahanan fisik mereka juga. Dan biasanya tuh ya kalau hari ketiga, aku inget banget pas lagi di Sepang tahun 2024 yang aku datang ke pre-season testnya, itu mereka jam 2 siang itu udah di hari ketiga, hari terakhir itu mereka bener-bener yang gila, itu lagi panas banget. Kalian yang udah pernah ke Sepang pasti tahu ya, panas banget, tapi mereka sengaja semuanya keluar di jam 2 siang itu untuk melakukan simulasi race. Supaya apa? Mereka bener-bener mau ngetes bukan cuma motornya, tapi juga ketahanan fisik dari ridernya. Kalau aku sih ya, ngadem aja lah di media center, gila. Aku ngeliatin mereka dari luar aja, astaga, udah pakai leather, mana mesinnya juga panas banget ya kan. Tapi kan mereka dibayar ya, nggak apa-apa. Kalau aku dibayar sebanyak mereka juga mungkin aku akan melakukannya. Gitu. Nah, ini adalah sebagai penutup, aku akan cerita sedikit lagi kenapa Sepang dipilih menjadi tempat untuk pre-season testing. Kenapa sih? Kemarin aja juga kalian inget nggak? Nakagami sempat datang sama tim Honda untuk melakukan pengetesan terakhir. Jadi kenapa sih Sepang dipilih? Seperti yang kalian tahu, Sepang ini punya 2 long straight yang bisa mengetes kekuatan atau power dari motor MotoGP. Termasuk juga brakingnya. Brakingnya itu juga penting ya kan? Terus punya kombinasi corner juga yang cukup banyak. Dan ini bisa mengetes agility motor, karena motor MotoGP bukan cuma perlu kenceng, tapi motor MotoGP ini juga perlu, wow ini sinar ilahi, bentar ya, minggir dulu. Motor MotoGP ini juga perlu bisa belok, karena sirkuit itu nggak semuanya lurus, tapi banyak belok-beloknya juga. Nah makanya karena Sepang punya banyak kombinasi inilah dipilih akhirnya sama banyak tim, dan juga tentunya tadi ya kalau buat pre-season test ada Dorna, ada IRTA, semua tim dan juga tire supplier untuk menguji untuk dilakukan pre-season test di sirkuit Sepang ini. Dan juga lagi-lagi jaraknya antara Sepang sama KLIA Airport itu deket banget guys, itu bener-beneran sebelah-sebelahan banget. Jadi secara logistik juga pasti akan lebih murah, akan lebih efisien juga, dan lebih cepat kerjanya gitu. Karena apa? Semua yang di Eropa sana, di luar negeri sana, semua itu diukur dengan jam. Makanya waktu itu penting banget. Jadi nggak bisa ya udahlah santai-santai aja segala macam, karena apa? Biaya buat ngebayarin kru segala macam itu mahal banget. Jadi harus dihitung dengan sangat efisien dan juga efektif. Dan Sepang itu adalah salah satu yang bisa dibilang bisa memenuhi semuanya gitu. Buriram kalau menurut aku pun juga masih lumayan jauh loh. Karena apa? Karena dia juga bukan di pusatnya Bangkok kan gitu. Kalau KLIA itu memang airport gedenya Malaysia memang di situ dan langsung menuju ke Sepang. Makanya lebih gampang untuk menuju ke Sepang. Sebetulnya gitu ceritanya, oke? Itu tadi informasi yang bisa aku sampaikan di Pedok Talk untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Jangan lupa Pedok Talk akan tayang setiap hari Senin jam 7 malam. Dan silakan subscribe, nyalain notifikasinya. Kalau pengen dapetin informasi yang lebih daging lagi, lebih detail lagi, jadi members dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa juga buat visit webnya Pedok Talk di www.pedoktalk.net. Terima kasih banyak. Selamat tahun baru sekali lagi. Bye.